Di mana lapisan luar dan lapisan dalam tersebut itu adalah memiliki fungsi yang sangat rumit untuk menghindari daripada keluar masuknya daripada material yang ada di luar sel tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Harris Fox Discovery. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang sel yang ada pada manusia, kemudian struktur yang membentuk pada sel pada manusia tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa berbicara tentang wajah cantik yang ada pada artis-artis yang kita senangi dan lain sebagainya, itu pada hakikatnya adalah merupakan gabungan dari sistem organ, kemudian sistem tubuh manusia, organ, jaringan, dan juga pada inti dan bagian terkecilnya yang disebut dengan sel. Artinya bahwa semua manusia siapapun di muka bumi itu terlahir dan berada oleh karena adanya sel pada tubuh seseorang, yang dimana sel itu membentuk daripada jaringan, lalu jaringan membentuk daripada organ-organ tersebut. Video ini adalah didedikasikan untuk adik-adik yang mau belajar tentang apa yang menjadi struktur utama daripada sel manusia itu sendiri. Perlu diketahui bahwa di ujung terluar kesadaran manusia tersembunyi dunia yang nyaris tak terlihat, sebuah kerajaan sunyi yang menjadi pondasi dari segala keberadaan. Sel, nama kecilmu melintasi batasan ilmu dan seni, menjadi cerita tanpa akhir yang membentuk kehidupan ini. Kamu adalah awal dari segalanya, molekul yang terorganisir dalam tarian harmoni sempurna. Mari kita jelajahi dunia kecilmu yang agung, sebuah mikrokosmos di mana kehidupan berdenyut dengan segala keindahan dan kompleksitasnya. Maka pada struktur awal yang akan kita pelajari itu adalah tentang struktur utama sel yang ada pada manusia. Karena harus diketahui bahwa manusia itu adalah merupakan bagian daripada makhluk hidup. Sebagaimana makhluk hidup akan terbagi tiga, yakni manusia, hewan, dan tumbuhan itu sendiri. Harus diketahui bahwa sel yang membentuk manusia itu memiliki persamaan sel yang membentuk hewan atau binatang. Baik, untuk awal kita harus mengetahui tentang bagaimana sebenarnya tingkatan organisme kehidupan, level organization yang ada pada manusia. Semua bermula dari sel. Kalau bagian atas ini adalah sel yang membentuk daripada tumbuhan, maka pada bagian bawah itu adalah sel yang membentuk daripada manusia atau hewan. Sebenarnya sel berasal dari sel yang membentuk daripada jaringan, lalu jaringan membentuk organ, organ membentuk daripada sistem organ, lalu berikutnya membentuk daripada organisme itu sendiri. Kita masuk pada tingkatan organisasi kehidupan manusia. Yang pertama dimulai dengan sel. Sel itu adalah merupakan satuan terkecil dari makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu terbentuk daripada sel-sel, sehingga pada hakikatnya tidak usah menjadi sombong dan luar biasa, karena kita ini adalah gabungan-gabungan sel, merupakan sebuah kehidupan terkecil yang berawal daripada sel. Lalu sel membentuk jaringan, yang dimana jaringan adalah kumpulan sel sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kemudian jaringan bertambah dengan jaringan lain, itu membentuk organ. Lalu kemudian organ satu dengan organ yang lain disebut dengan sistem organ. Kemudian sistem organ satu dengan sistem organ yang lain membentuk daripada organisme atau makhluk hidup yang membentuk keterikatan satu sistem dengan sistem yang lain, yang menjadikan dan kita bisa definisikan itu adalah sebagai manusia itu sendiri. Apakah dia manusia? Kemudian juga pengertian tingkatan organisme kehidupan ini juga berlaku bagi hewan dan juga pada tumbuhan. Lanjut, kita membahas tentang sel pada manusia. Adapun ukuran sel pada manusia itu adalah antara 10 sampai 30 mikrometer. Pertanyaannya kemudian, bagaimana besaran daripada mikrometer itu? Harus diingat bahwa 1 mikrometer sama dengan 0,001 milimeter.
Artinya dengan demikian kita tidak bisa melihat secara kasat mata daripada sel tersebut, kecuali kalau dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mikroskop. Nah, adapun bentuk-bentuk daripada sel tersebut, yang pertama sel darah merah itu ukurannya antara 6 sampai 8 mikrometer, kemudian sel saraf itu antara 10 sampai 30 mikrometer, kemudian sel otot itu 10 sampai 100 mikrometer, dan sel kulit itu kurang lebih 30 mikrometer sel kulit yang membentuk daripada sel kulit tersebut. Nah, pengertian sel, adapun sel-sel tersebut itu terbagi dua, ada sel eukariotik dan ada prokariotik. Eukariotik itu adalah memiliki membran inti, sementara prokariotik itu adalah tidak punya membran inti, tidak punya membran dan tidak punya inti. Kemudian eukariotik itu adalah membentuk daripada amuba, alga, jamur, tumbuhan, hewan, dan manusia. Sementara prokariotik itu adalah yang membentuk daripada bakteri dan ganggang hijau biru. Ini yang disebut, ini adalah eukariotik, dan ini adalah prokariotik. Prokariotik karena tidak memiliki inti. Yang mana inti ini? Ini yang inti sel. Nanti kita akan bahas pada penjelasan berikutnya. Jadi harus diketahui bahwa dua hal yang ada pada sel, yakni perbedaannya ada eukariotik dan ada prokariotik. Nah, sel pada manusia itu terdiri dari 3 hal penting yang perlu diingat. Yang pertama adalah bagian luar yang biasa disebut dengan apa? Membran sel. Jadi membran sel ini yang warna di luar ini membran sel. Membran sel. Kemudian yang kedua itu adalah sel inti atau nukleus. Sel inti atau nukleus. Kemudian yang berikutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma ini sitoplasma yang warna biru muda, sitoplasma. Jadi 3 bagian penting yang ada pada sel, yakni yang pertama adalah membran, yang kedua nukleus, yang ketiga adalah sitoplasma. Lalu yang keempat adalah organel. Organel-organel itu termasuk diantaranya adalah badan Golgi dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas pada penjelasan berikutnya. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel itu adalah mengatur keluar masuknya materi yang ada pada sel, kemudian dia adalah berfungsi sebagai komunikasi sel. Harus kita pahami bahwa ada sebuah hal yang dimana membran sel ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kenapa? Karena dia bersifat dan berfungsi sebagai benteng yang melindungi daripada istana. Istana yang dimaksud adalah istana pada sel itu sendiri. Kenapa? Karena terdapat lapisan fosfolipid ganda yang membentang sebagai perisai sekaligus jembatan yang memungkinkan dunia luar dan dalam saling berbicara atau berkomunikasi satu dengan yang lain. Seperti ini. Ini adalah merupakan membran sel di mana dia terdapat outer face dan inner face. Ini adalah lapisan luar dan juga lapisan dalam. Yang dimana lapisan luar dan lapisan dalam tersebut itu adalah memiliki fungsi yang sangat rumit untuk menghindari daripada keluar masuknya daripada material yang ada di luar sel tersebut. Maka kemudian terdapat penyaringan dengan beberapa fungsi yang ada di dalamnya adalah hanya bisa memasukkan daripada materi yang berhubungan untuk organel-organel yang ada di dalamnya, yang berfungsi untuk menjalankan daripada struktur kehidupan itu sendiri. Seperti itulah daripada membran sel menjalankan fungsinya, termasuk untuk melakukan upaya penyaringan kolesterol, protein, dan lain sebagainya yang masuk daripada sel untuk diolah sedemikian rupa menjadi sebuah sumber kebutuhan yang ada pada tubuh manusia itu sendiri. Membran sel. Kemudian berikutnya adalah inti sel. Inti sel itu adalah merupakan pusat aktivitas sel di mana memiliki materi genetik DNA dan protein dan merupakan reproduksi sel itu sendiri. Jadi inti sel itu ada ini.
Dia berfungsi untuk melakukan transformasi, melakukan translasi daripada informasi DNA yang ada pada manusia itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma itu di balik dindingnya pada sitoplasma tersebut ada area sitoplasma yang merupakan seperti dia lautan, ya, seperti dia lautan yang berfungsi di mana organel-organel itu terapung seperti membentuk daripada pulau-pulau. Ada pulau-pulau seperti badan Golgi, kemudian ada seperti lisosom, kemudian ada seperti endoplasma, kemudian ada mikrotubulus, ada ribosom, kemudian ada vakuola dan lain sebagainya. Sitoplasma adalah merupakan tempat yang ada di dalamnya organel-organel. Itu adalah sitoplasma. Kemudian berikutnya adalah ada ribosom. Kita belajar tentang ribosom. Ribosom yang mana ribosom? Ini ribosom. Ribosom itu adalah kecil, namun dia adalah area yang terus bekerja, tersebar di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma, yang merupakan menjadi mesin untuk menciptakan kehidupan, di mana dia membaca RNA seperti seorang pembaca pada umumnya untuk mentranslasi daripada informasi yang masuk pada sel, mengubah kata-kata genetik menjadi molekul protein yang menghidupkan daripada tubuh manusia. Artinya ketika ada rangsangan yang masuk dan ditranslasi oleh ribosom, maka itu akan menghasilkan reaksi secara molekul yang ada pada tubuh manusia itu sendiri. Dalam hal ini ribosom itu adalah memiliki sebuah perjalanan tentang sebuah pengabdian yang ada pada sel itu, di mana dia bisa meminta sesuatu yang penting untuk memberikan respon pada tubuh manusia. Tidak ada enzim yang bercepat reaksi, tidak ada hormon yang mengatur ritme tubuh, tidak ada struktur yang menopang kita, di mana ribosom ini adalah bukti bahwa mereka bekerja untuk hal yang penting, yang dimana itu adalah merupakan sebuah kreasi itu sendiri. Itu adalah ribosom. Yang berikutnya adalah kita akan membahas tentang retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah ini retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini adalah merupakan jalan dalam tubuh sel, di mana dia adalah merupakan labirin yang penuh dengan misteri. Ada yang kasar dengan ribosom yang melekat di dindingnya, dan ada yang halus seperti sungai yang tenang tanpa arus keras. Retikulum endoplasma ini adalah merupakan jaringan yang menghubungkan tempat di mana protein dan lipid menemukan bentuk akhirnya. Jadi protein dan lipid itu tempat terakhirnya ada pada retikulum endoplasma. Di retikulum endoplasma yang kasar, di mana protein baru lahir dilipat dengan hati-hati, seperti kain yang dirajut menjadi pakaian yang sempurna. Di retikulum endoplasma halus, lipid-lipid tercipta menjadi bahan dasar, membran dan molekul energi. Kemudian retikulum endoplasma adalah merupakan jalan yang membawa perubahan, tempat di mana kehidupan menemukan strukturnya. Selanjutnya adalah kita masuk kepada kompleks Golgi. Kompleks Golgi adalah merupakan seperti sebuah kurir yang elegan, di mana dalam kantung-kantung sisternae, protein dan lipid yang lahir di retikulum endoplasma menemukan tujuan akhirnya. Kemudian badan Golgi itu memoles daripada protein tersebut dan lipid tersebut, kemudian menambahkan tanda-tanda kecil seperti sebuah penandaan khusus yang memastikan bahwa mereka sampai di tempat yang tepat. Setiap vesikel dibentuk oleh badan Golgi tersebut adalah merupakan sebuah pesan yang dikirim ke membran sel
atau organel lain dengan presisi yang luar biasa, di mana kemudian badan Golgi tersebut mengatur lalu lintas kehidupan, memastikan tidak ada molekul yang tersesat dalam kesederhanaan, kemudian keindahan yang tak ternilai yang dibuat oleh Golgi kompleks atau kompleks Golgi. Selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria dia seperti ini. Dia seperti teripan dan lain sebagainya. Bentuknya dia punya ukuran seperti ini, bentuknya seperti ini. Di mana dia adalah memberikan sebuah energi atau tenaga. Mitokondria ini adalah merupakan sebuah api kecil yang menjaga kehidupan untuk tetap menyala dengan membran ganda yang melindungi, di mana mitokondria bisa mengubah nutrisi menjadi energi, menciptakan ATP yang kemudian menjadi bahan bakar setiap gerakan, setiap napas, setiap detak jantung. Di lipatan-lipatan daripada mitokondria tersebut, di mana enzim-enzim bekerja tanpa henti, respirasi seluler berlangsung. Kemudian mitokondria ini adalah merupakan pengingat bahwa kehidupan membutuhkan energi, bahwa di balik setiap aksi ada proses yang tidak terlihat namun vital. Mitokondria adalah merupakan mesin kecil yang menjaga dunia tetap bergerak. Selanjutnya adalah lisosom. Lisosom, ini lisosom. Lisosom itu adalah merupakan paradoks kehidupan, penghancur dan juga pencipta. Di dalam kantong kecil daripada lisosom ada enzim-enzim pencerna setiap waktu untuk dia bekerja, menguraikan daripada molekul yang tidak lagi dibutuhkan, kemudian mendaur ulang komponen untuk digunakan kembali. Lisosom adalah pengingat bahwa kehancuran bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Dalam setiap molekul yang diuraikan oleh lisosom, ada bahan dasar untuk membangun kembali. Kemudian lisosom adalah sebuah simbol regenerasi, siklus kehidupan yang tak pernah berhenti. Selanjutnya adalah vesikel. Ini dia, vesikel. Vesikel ini adalah merupakan kap kecil yang membawa pesan melintasi lautan sitoplasma dengan tujuan yang jelas, di mana vesikel ini adalah membawa protein keluar daripada sel, membawa molekul dari satu organel ke organel lain, menjadi penghubung dalam sistem yang kompleks. Dalam kesederhanaan, di mana vesikel ini adalah memberikan makna yang sangat dalam, di mana vesikel adalah merupakan pengingat bahwa komunikasi adalah merupakan sebuah kunci, bahwa setiap bagian dari dunia ini saling terhubung dengan perjalanan yang memiliki harapan, tujuan, dan fungsi. Sehingga dengan demikian, bahwa harus kita ingat tentang bagian-bagian penting yang ada pada sel itu sendiri, di mana kita harus mengetahui juga bahwa sel-sel ini adalah merupakan sebuah struktur kehidupan yang ada pada setiap manusia, di mana dia bekerja satu dengan yang lain. Sel ini adalah merupakan sebuah kerajaan kecil yang menciptakan daripada struktur kehidupan manusia dimulai dari sini. Penggabungan-penggabungan sel inilah kemudian yang menghasilkan daripada sebuah titik kehidupan yang menghasilkan daripada jaringan, lalu membentuk organ dan lain sebagainya. Oleh karena itu, harus kita ingat kembali bahwa sel itu memiliki 3 bagian penting. Saya ulangi sekali lagi, supaya kita tidak lupa. Yang pertama adalah inti, yang kedua adalah membran sel. Ini membran sel. Jadi ada 3 bagian di sini. Inti, kemudian membran sel, dan sitoplasma. Selanjutnya adalah ada organel-organel. Organel-organel itu diantaranya adalah ribosom, diantaranya kemudian retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, lisosom, dan badan mikro. Itu yang ada pada sel manusia. Lalu berikutnya kita masuk ke tentang bentuk-bentuk sel. Sel hewan itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama sel squamosa, kemudian kuboid, kolumnar, poligonal, dan terakhir adalah fibrosa. Kita bisa lihat contohnya seperti ini. Ini squamosa, kemudian kuboid, kolumnar, dan lain sebagainya daripada bentuk-bentuk sel yang ada pada manusia itu sendiri.
Saya kira itu untuk hal awal yang perlu kita diskusikan mengenai sel pada kesempatan ini. Ketika ada yang mau ditanyakan, silakan diisi pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.